Jumlah pengguna TikTok di kalangan anak muda Amerika melonjak, mengungguli jumlah pengguna Instagram di tahun ini. Dalam survei yang disebutkan Forrester, 63% warga Amerika usia 12 hingga 17 tahun atau Gen Z menggunakan TikTok setiap minggu. Ayo kakak sayang, ayah bunda ya yang mau beri infak kepada pacarnya, kepada ibunya, kepada adiknya, kepada kakaknya, mau di-spill ayo komen. Mendengar istilah sedekah jariah. Apakah itu sedekah jariah? Nah, sesimpelnya sedekah jariah adalah sedekah yang tulus. Berdasarkan fenomena yang telah kita saksikan bersama tadi, aplikasi TikTok bukanlah aplikasi yang asing pada saat ini. Faktanya, aplikasi TikTok ini rilis pada tanggal 16 September tahun 2016 lalu oleh perusahaan teknologi ByteDance asal China. TikTok menjadi aplikasi yang mampu bersaing dan mampu mengalahkan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya. Hal ini dibuktikan dengan Sinar Tower pada tahun 2019 yang mencatat bahwa 3 tahun setelah peluncurannya aplikasi TikTok ini dicatat lebih dari 1,5 miliar yang diundi oleh para pengguna berskala global. Hal ini membuktikan bahwasannya TikTok ini merupakan aplikasi yang mampu mengungguli dari aplikasi-aplikasi lainnya yang telah ramai sebelumnya, yakni seperti Instagram, Snapchat, dan juga YouTube. Suksesan TikTok ini mencerminkan bagaimana untuk menciptakan daya tarik yang unik dan juga inovatif dalam membuat konten yang menghibur bagi para penggunanya. Tetapi teman-teman, hingga saat ini pada tanggal 3 Desember 2023, TikTok bukan hanya untuk membuat konten saja untuk menghibur bagi para penggunanya, tetapi bisa juga untuk menjualan. Dari penjualan ini bisa mendongkrak ekonomi di Indonesia, bahkan di dunia, bisa berdakwah, memberikan informasi yang akurat, tetapi tinggal saja lagi kita untuk memilih informasi mana yang hoax, mana yang fakta. Nah, dari berdasarkan ini, kami berinisiatif untuk mengambil eksperimen dengan judul Proyeksi Pertumbuhan Pengguna TikTok ke depannya secara global dengan menggunakan persamaan diferensial model populasi kontinu logistik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, kelompok kami merumuskan 3 pertanyaan yang nantinya akan menjadi rumusan masalah dan akan dijawab dalam eksperimen ini. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah aplikasi persamaan diferensial model populasi kontinu logistik pada tingkat pertumbuhan pengguna TikTok secara global? Rumusan masalah kedua, apakah akurat model populasi kontinu logistik yang digunakan untuk memprediksikan tingkat pertumbuhan pengguna TikTok secara global? Rumusan masalah yang ketiga, bagaimanakah tingkat pertumbuhan pengguna TikTok secara global pada tahun 2026? Oke, berdasarkan rumusan masalah yang sudah diberikan, maka tujuan dari eksperimen kita adalah yang pertama, untuk menganalisis pola pertumbuhan pengguna TikTok di beberapa tahun terakhir. Nah, yang kedua adalah untuk mempelajari apakah model populasi kontinu logistik akurat untuk memprediksi pertumbuhan pengguna TikTok secara global di masa mendatang. Nah, yang ketiga adalah untuk mendapatkan estimasi jumlah pengguna TikTok secara global pada tahun 2026. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi berguna bagi para pengembang aplikasi, investor mengenai pertumbuhan TikTok secara global. Baik teman-teman, berdasarkan latar belakang yang telah kita ketahui tadi, ada beberapa permasalahan yang ada, maka kita perlu tahu dulu. Yang pertama itu apa itu definisi dari proyeksi. Yang kedua, apa saja aspek penting dalam proyeksi pertumbuhan. Yang ketiga, apa itu aplikasi TikTok sebelum kita melakukan proyeksi itu. Oke teman-teman, di sini saya pertama akan membahaskan proyeksi pertumbuhan. Apa itu proyeksi pertumbuhan? Proyeksi pertumbuhan merupakan upaya untuk memperkirakan atau memprediksi perkembangan atau pertumbuhan suatu variabel atau fenomena dalam waktu yang akan datang berdasarkan tren atau data pada masa lalu. Dalam konteks proyeksi pertumbuhan penggunaan TikTok, itu mencakup usaha untuk menghitung dan memperkirakan bagaimana jumlah pengguna aplikasi ini akan berkembang seiring waktu. Proyeksi ini dibuat dengan menggunakan data historis, analisis tren pertumbuhan, dan menerapkan model matematika. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu apa saja sih aspek-aspek penting dalam proyeksi pertumbuhan itu. Nah, di sini berikut ada beberapa aspek yang menjelaskan pentingnya proyeksi pertumbuhan. Yang pertama itu ada perencanaan strategis. Nah, pertumbuhan membantu perusahaan atau organisasi terkait untuk
merencanakan strategi bisnis jangka panjang. Nah, yang kedua itu ada pengembangan produk dan layanan. Informasi tentang pertumbuhan pengguna dapat membantu perusahaan dalam pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga ada pemahaman tren pasar. Nah, di proyeksi pertumbuhan membantu dalam memahami tren pasar ini, melihat pertumbuhan potensial penggunaan TikTok juga memberikan wawasan tentang bagaimana sih perilaku konsumen di aplikasi ini mungkin berkembang. Yang keempat ada persaingan di industri. Dalam industri sangat kompetitif seperti media sosial, proyeksi pertumbuhan ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan potensi pesaing dan merencanakan respon strategisnya. Yang terakhir yaitu kelima, di mana penelitian ilmiah dan sosial. Nah, proyeksi pertumbuhan dapat menjadi subjek penelitian ilmiah dan sosial yang berguna untuk memahami perubahan dalam perilaku sosial dan dampaknya terhadap masyarakat secara lebih luasnya. Nah, meskipun proyeksi pertumbuhan ini sangat bermanfaat, perlu dicatat bahwa hasilnya itu selalu terkait dengan ketidakpastiannya, terutama karena beberapa faktor eksternal dapat mempengaruhi perkembangan di masa depan. Pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan terakhir yang akan saya bahas, yaitu definisi atau apa sih aplikasi dari TikTok itu. TikTok merupakan platform media sosial yang menawarkan kepada penggunanya kemampuan untuk membuat video pendek berdurasi 3 menit yang didukung oleh musik, filter, dan banyak fitur kreatif lainnya. Awalnya, TikTok dikenal dan diluncurkan sebagai TikTok pada bulan September di tahun 2016 oleh ByteDance, yaitu sebuah perusahaan yang berbasis di Tiongkok, meluncurkan aplikasi video pendek yang berawalan namanya itu Douyin. Pada akhir tahun 2017, ByteDance mengakuisisikan Musical.ly dan bergabung dengan TikTok untuk melebarkan sayapnya secara internasional. TikTok merupakan salah satu platform media sosial terpopuler dengan 1,06 miliar pengguna aktif yang terbesar di 160 negara. Sesuai laporan terbaru, jumlah pengguna TikTok ini mencapai 1,677 miliar. Berikut adalah data tabel yang menunjukkan penggunaan TikTok selama 3 tahun terakhir yang berskalakan global. Pada tahun 2001, pengguna TikTok sebanyak 902 juta, yang pada tahun kedua yaitu tahun 2022, pengguna TikTok itu meningkat menjadi 1.466 juta. Yang ke tahun ketiga yaitu tahun 2023, penggunaan TikTok ini lebih meningkat daripada 2 tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.677 juta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Hafika dengan NIM 2103020031. Baik, di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan terkait persamaan diferensial ordo 1 dan nanti akan dilanjutkan dengan materi model matematika. Baik, yang pertama yaitu persamaan diferensial ordo 1, di mana persamaan diferensial ini merupakan bagian matematika yang menarik dan sering kita gunakan dalam menganalisis matematika. Nah, secara umum persamaan diferensial merupakan ekspresi aljabar dalam wujud persamaan yang memuat suku-suku turunan sebuah fungsi. Nah, persamaan diferensial ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ya persamaan diferensial biasa atau sering kita singkat dengan PDB. Ini merupakan persamaan diferensial yang di dalamnya memuat suku yang dinyatakan dalam turunan biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu variabel bebas. Nah, di sini ada contohnya yaitu dy per dx ditambah dz per dx sama dengan 0. Nah, di mana pada persamaan ini memuat satu variabel bebas yaitu x dengan dua variabel terikatnya yaitu y dan z. Kemudian ada persamaan diferensial linier, di mana ini merupakan persamaan diferensial yang memiliki pangkat 1 pada variabel terikatnya. Kemudian selanjutnya itu ada
persamaan diferensial parsial. Ini merupakan persamaan diferensial yang sukunya memuat turunan-turunan parsial dari satu atau lebih variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebasnya. Nah, contohnya di sini itu ada do z per do x ditambah do z per do y sama dengan z. Nah, di mana pada persamaan ini memuat dua variabel bebas yaitu x dan y, kemudian dengan satu variabel terikatnya yaitu z. Baik, selanjutnya itu ada bentuk umum dari PDB yaitu f x, y, kemudian dy per dx, di mana ini biasa kita sebut dengan turunan pertamanya, kemudian d kuadrat y per dx kuadrat atau turunan kedua dari y terhadap x, kemudian ada d pangkat 3y per dx pangkat 3, di mana ini merupakan biasa kita sebut dengan turunan ketiga dari y terhadap x hingga dengan d pangkat n y per dx pangkat n sama dengan 0. Dimana untuk keterangannya, dimana f ini merupakan fungsi real yang diberikan, kemudian d pangkat n y per dx pangkat n ini merupakan turunan ke n dari variabel y terhadap variabel x. Kemudian selanjutnya di sini ada bentuk umum dari persamaan diferensial linier dan tidak linier, dimana itu bentuk umumnya A0 X Y pangkat N ditambah A1 X Y pangkat N kurang 1 ditambah hingga A ke N X Y sama dengan Fx. Dimana untuk keterangannya, F itu merupakan fungsi yang diberikan dan diperoleh dari variabel X dengan syarat A0 X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Baik, selanjutnya itu persamaan diferensial order 1 ini juga merupakan persamaan diferensial yang dapat dinyatakan dalam bentuk turunan pertama. Nah, persamaan diferensial order 1 dari fungsi tertentu biasanya ini lebih cepat untuk menemukan solusinya. Dikarenakan apa? Karena persamaan diferensial order 1 ini mudah dipahami dan juga tidak melibatkan order lain. Baik, di sini terdapat bentuk umum dari persamaan diferensial order 1, di mana bentuk umumnya yaitu dy per dx sama dengan fx, y, di mana dy per dx sama dengan turunan pertama, kemudian fx, y ini merupakan fungsi yang melibatkan x, y. Baik, selanjutnya yaitu terkait model matematika, di mana dalam model matematika ini terdapat model pertumbuhan populasi, di mana model pertumbuhan populasi ini merupakan suatu model matematis yang digunakan untuk mengilustrasikan perkembangan jumlah penduduk. Di sini terdapat beberapa contoh model pertumbuhan untuk populasi, yaitu ada model pertumbuhan logistik dan model pertumbuhan eksponensial. Nah, yang pertama itu model matematika eksponensial. Menurut model eksponensial ini, pertumbuhan populasi penduduk terus berkembang tanpa batas karena adanya faktor lingkungan seperti persaingan dalam mendapat makanan dan contoh lainnya. Meskipun demikian, model eksponensial ini hanya dapat diaplikasikan untuk periode waktu singkat dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan populasi ini sebanding nantinya dengan jumlah populasi. Nah, di sini ada contoh terkait model populasi eksponensial, di mana misal jumlah populasi pada saat T dinyatakan dengan N sama dengan T, kemudian jumlah populasi saat T sama dengan 0, yaitu sama dengan T0 adalah N0 yang laju kelahiran dan kematiannya konstan, B kelahiran dan D ialah kematian, serta laju pertumbuhan populasi dinyatakan dengan R, di mana K sama dengan B kurang D, maka bentuk model eksponensial dapat kita tuliskan yaitu DNT sama dengan RNT. Solusi dari model persamaan tersebut ialah NT sama dengan N0E pangkat RT. Nah, dalam hal ini ketika R bernilai positif, maka memberitahu bahwa populasi akan meningkat secara eksponensial. Sedangkan ketika R-nya nanti bernilai negatif, maka memberitahu juga bahwa populasi akan semakin punah.
Baik di sini ada persamaan laju instrinsiknya atau bisa disimbol dengan R, yaitu rumusnya R sama dengan ln nt per N0 per T. Kemudian selanjutnya yaitu model matematika logistik. Model pertumbuhan logistik adalah penyempurnaan dari model pertumbuhan eksponensial sebelumnya, di mana model logistik ini melibatkan pertimbangan terhadap faktor-faktor logistik seperti ketersediaan ruang lingkup dan makanan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akurasi model pertumbuhan alami ketika nantinya diterapkan pada populasi yang besar dan terbatas dalam ruang, yang akhirnya mengakibatkan suatu kendala. Populasi yang padat juga cenderung mengalami penurunan karena keterbatasan suatu sumber daya. Nah, pemilihan model logistik ini didasarkan juga pada pemahaman bahwa ukuran populasi tergantung pada kerapatan, sehingga laju kelahiran dan kematian tidak bersifat konstan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Nah, di sini ada solusi umum dari model pertumbuhan logistik. Nah, bisa kita lihat di sini ada persamaan satu, di situ perubahan populasi pada waktu tertentu, yaitu dP per dt sama dengan K dikali populasi dikali dengan 1 dikurang P per K. Nah, ini sebagai persamaan satunya. Nah, berdasarkan persamaan satu tersebut, maka persamaan itu dapat diselesaikan secara eksplisit dengan cara mencari solusi umum persamaan logistik dengan menggunakan langkah-langkah tersebut. Nah, kita lihat ini yang pertama ada persamaannya, kemudian dipindah ruaskan, lalu nanti itu setelah dipindah ruaskan, baru kedua ruas itu diintegralkan sehingga menghasilkan ln P dikurang ln K kurang P sama dengan, untuk integral K-nya itu nanti menjadi KT plus C. Nah, ini integral dari K-nya ya. Nah, selanjutnya itu ada ln P per K dikurang P itu sama dengan KT plus C. Nah, ini dari yang hasil atasnya. Baru setelah diuraikan, mendapatkan PT itu sama dengan K dikali eksponen KT plus C per 1 ditambah eksponen KT plus C. Nah, ini itu sebagai persamaan yang kedua. Nah, berdasarkan persamaan kedua yang telah diperoleh, ketika diberikan nilai T sebagai nilai awal T0, maka PT itu sama dengan K dikali dengan eksponen KT plus ln P0 per K dikurang P0 per 1 ditambah eksponen KT ln P0 per K P0. Nah, selanjutnya setelah disubstitusikan, diuraikan, maka itu akan memperoleh persamaan ketiganya. Nah, bisa dilihat di situ ada persamaan ketiga yang mana PT itu sama dengan K per eksponen min KT dikali dengan K per P0 dikurang 1 ditambah dengan 1. Nah, nilai K diperoleh ketika T itu mendekati tak hingga. Hal ini karena K adalah populasi terbanyak ketika T mendekati tak hingga. Dengan demikian, N maksimal itu sama dengan limit T mendekati tak hingga N sama dengan K sama dengan A per B. Nah, berikutnya dengan melakukan substitusi K A per B ke persamaan ketiga, maka akan diperoleh nilai K sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di situ ada nilai K-nya, yang mana K adalah K sama dengan P1 dikali P1 dikali P0 dikurang P0 dikali P2 ditambah P1 dikali P2 per P1 pangkat 2 dikurang P0 dikali dengan P2. Nah, itu adalah nilai K-nya. Nah, berdasarkan rumus tersebut, kita ketahui bahwa K itu sebagai kapasitas penduduk di suatu daerah. PT itu sebagai populasi penduduk di suatu waktu. Nah, untuk PN itu merupakan populasi penduduk pada saat waktu N, di mana N itu bisa 1, 2, 3, ataupun yang lainnya. Nah, untuk K itu sebagai laju pertumbuhan penduduk dan T itu sebagai waktu. Nah,
Solusi tersebut digunakan untuk melakukan proyeksi penduduk. Nah, model pertumbuhan logistik itu seringkali disukai daripada model pertumbuhan eksponensial dalam pemodelan pertumbuhan populasi karena pertimbangannya terhadap daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung mewakili jumlah maksimum individu yang berkelanjutan dalam suatu lingkungan. Sebaliknya, model pertumbuhan eksponensial itu mengasumsikan pertumbuhan penduduk itu tidak terbatas. Namun hal ini tidak realistis mengingat sumber daya yang terbatas. Model pertumbuhan logistik memberikan gambaran pertumbuhan populasi yang lebih akurat dengan memasukkan faktor-faktor pembatas seperti ketersediaan pangan, predasi, dan penyakit. Nah, ketika jumlah penduduk mendekati daya dukung, maka laju pertumbuhan secara bertahap menurun dan akhirnya menjadi stabil. Nah, perlambatan ini terjadi karena lingkungan tidak mampu mendukung pertumbuhan populasi yang dibatasi. Nah, kesimpulannya, model populasi logistik adalah pilihan yang lebih disukai untuk pemodelan pertumbuhan penduduk, karena model tersebut menggabungkan antara daya dukung dan faktor pembatas, sehingga menawarkan representasi dinamika penduduk yang lebih realistik dibanding dengan asumsi sederhana mengenai pertumbuhan tak terbatas dalam model eksponensial. Baik, kita lanjut ke bab 3 pelaksanaan yang akan membahas metode eksperimen. Diketahui bahwasannya kelompok kami membahas mengenai pertumbuhan pengguna TikTok. Nah, untuk memproyeksikan eksperimen tersebut, kami menggunakan pemodelan pertumbuhan populasi dengan persamaan diferensial ordo 1 model logistik. Untuk data historis kami dapatkan dari website Dimensets, di mana berkat pemodelan dan data historis tersebut, kami tidak perlu melakukan eksperimen lapangan dikarenakan melalui pemodelan tersebut, kami sudah mendapatkan pola pertumbuhan populasi pengguna TikTok. Nah, untuk model logistiknya itu seperti apa? Jadi model logistiknya itu DP per DT sama dengan R kali P dalam kurung 1 kurang P per K tutup kurung. Nah, P itu apa? P adalah populasi pengguna aktif TikTok. Lalu ada T adalah waktu dalam satuan kuartal, kemudian ada R adalah laju pertumbuhan intrinsik populasi, lalu ada K, yaitu kapasitas tampung populasi maksimum. Nah, untuk parameter R dan K diestimasi dengan menyesuaikan model terhadap data historis. Lalu, setelah mendapatkan estimasi parameter, model disimulasikan dengan kondisi awal P0 sesuai data untuk memproyeksikan pertumbuhan pengguna hingga tahun 2026. Analisis dilakukan dengan mengubah nilai parameter R dan K untuk melihat pengaruhnya terhadap proyeksi jumlah pengguna aktif TikTok. Untuk mendukung ketercapaian eksperimen yang akan kami lakukan, kami membutuhkan alat dan bahan. Alat yang kami perlukan adalah laptop sebagai media untuk pencarian website yang akan kami cari. Lalu ada website Dimensets, di mana website ini berisi data historis pengguna aktif TikTok secara global setiap tahunnya. Lalu untuk bahan yang kami butuhkan adalah persamaan diferensial ordo 1, model logistik sebagai model matematika pertumbuhan populasi pengguna TikTok. Yang kedua, kami membutuhkan estimasi dan simulasi model yang diperoleh dari data historis pengguna aktif TikTok setiap tahunnya secara global. Lalu yang ketiga, kami membutuhkan parameter dan kapasitas tampung populasi secara maksimum yang dihasilkan dari penyesuaian model terhadap data historis. Eksperimen ini diharapkan bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh kelompok kami. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah aplikasi model populasi kontinu logistik pada tingkat pertumbuhan pengguna TikTok secara global? Rumusan masalah yang kedua, apakah akurat model populasi kontinu logistik yang digunakan untuk memprediksikan tingkat pertumbuhan pengguna TikTok secara global? Lalu, rumusan masalah yang ketiga, bagaimana tingkat pertumbuhan pengguna TikTok secara global pada tahun 2026? Dalam eksperimen ini, kami telah mengambil data dari website Dimensets, yaitu mengenai data pengguna aktif TikTok skala global. Kami mengambil dari tahun 2021 hingga tahun 2023, yang mana pada tahun 2021 penggunanya ada 902 juta, lalu pada tahun 2022 ada 1.466 juta, lalu pada tahun 2023 ada 1.677 juta pengguna. Di sini bisa terlihat bahwasannya pengguna aktif TikTok terus naik setiap tahunnya.
Untuk itu menjadi suatu hal yang menarik untuk kami proyeksikan pada tugas proyek kali ini. Baik, kita memasuki pembahasan mengenai metode eksperimen, lebih tepatnya konstruksi penggunaan model populasi logistik. Nah, pada model ini terdiri dari 4 asumsi. Asumsi yang pertama, populasi kontinu terhadap waktu. Artinya, pertumbuhan populasi terjadi seiring perubahan waktu. Artinya, pertumbuhan populasi tidak terjadi secara diskrit atau dengan langkah-langkah diskrit tertentu. Yang kedua, tidak memperdulikan kasus second account TikTok dan sejenisnya. Asumsi ini menyeratkan bahwa dalam penggunaan model ini tidak ada perhatian khusus terhadap fenomena seperti pengguna lebih dari satu akun oleh satu individu pada platform TikTok. Untuk asumsi yang ketiga adalah menggunakan kapasitas tampung perkiraan atau dugaan berdasarkan data yang ada dengan melihat data yang tertinggi. Artinya, model populasi logistik mempertimbangkan kapasitas maksimum atau batas atas dari lingkungan dalam menampung populasi. Dalam hal ini, perkiraan kapasitas tampung populasi didasarkan pada data yang ada dengan memperhatikan angka tertinggi yang tercatat. Yang terakhir, keempat, model yang hasil pengujiannya hampir mendekati data sebenarnya. Model yang digunakan untuk memprediksi tingkat pertumbuhan populasi di tahun-tahun berikutnya diuji dan hasilnya mendekati data yang aktual yang sedang diamati. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akurasi atau ketepatan model dalam memprediksi perkembangan populasi. Nah, asumsi-asumsi ini akan dijawab dalam eksperimen ini. Baik, saya Yesika Salsabila Arifin akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai metode eksperimen pada tahapan pelaksanaan eksperimen. Estimasi model populasi logistik. Dengan menganggap jumlah pengguna TikTok secara global tahun 2021 sebagai jumlah awal dengan T sama dengan 0, maka selanjutnya untuk menentukan kapasitas tampung K yang akan digunakan. Nah, dapat dilihat seperti di samping bagaimana pengoperasiannya. K sama dengan P1 dalam kurung P1 kali P2, 2P0 P2 tambah P1 P2 per P1 kuadrat kurang P0 P2. Nah, kemudian kita substitusikan angka-angkanya menghasilkan 1740. Dari operasi tadi, kita sudah mengetahui bersama bahwasannya kita memperoleh nilai K yaitu 1740. Dengan mengambil kapasitas tampung 1740, maka model logistik dan laju pola pertumbuhan setiap tahunnya bisa didapatkan dengan P dalam kurung T sama dengan K per E pangkat negatif K T buka kurung K per P0 kurang 1 tambah 1. Di mana PT atau P dalam kurung T merupakan populasi pengguna TikTok pada waktu T. P0 merupakan jumlah populasi awal saat T sama dengan 0. Sedangkan K itu kapasitas penduduk di suatu daerah. Kemudian untuk K kecil itu laju pertumbuhan populasi. Kemudian juga ada T itu adalah waktunya. Nah, dapat kita lihat di samping bahwasannya ada tabel yang menunjukkan tahun dan pengguna TikTok itu. Setelah itu, langkah berikutnya menentukan nilai untuk masing-masing dengan melakukan substitusi ke persamaan 3 sehingga diperoleh PT sama dengan kita masukkan rumus yang tadi telah disebutkan. Nah, kita masukkan T-nya itu sama dengan 1. Nah, ketika dimasukkan sama dengan 1, maka menghasilkan 1466 sama dengan 1740 per E pangkat min K dikali 0,929 tambah 1. Nah, setelah itu kita operasikan kembali dengan dioperasikan kembali hingga dapatlah K1 sama dengan 1,6035. Didapatkan nilai K1 sebesar 1,6035 dengan laju pertumbuhan relatif per tahunnya sekitar 160,35%. Nah, untuk menghitung di tahun 2023 itu juga sama caranya seperti di tahun sebelumnya. Dapat kita lihat pengerjaannya seperti yang di samping. Selanjutnya, kita perlu menguji model linguistiknya. Untuk menguji keakuratan model yang telah diperoleh kemudian
dipakai memproyeksikan jumlah penggunaan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk K1 sama dengan 1,6035, populasi TikTok pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar K1 sama dengan 1,6035 sebesar 1466,00 dengan perhitungan sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus yang juga tadi telah disampaikan, kita bisa mendapatkan hasil 1466,00. Nah, untuk menentukan populasi penggunaan TikTok pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar K1 sama dengan 1,6035 sebesar 1676,94 dapat dihitung seperti cara yang telah kita kerjakan pada sebelumnya. Nah, sebenarnya pada pengujian model linguistik ini kita bisa gunakan caranya itu sama saja, namun kita tinggal ganti saja sesuai dengan angka yang seharusnya. Nah, dengan mengambil hasil uji yang paling mendekati data sebenarnya, maka model dengan K dalam atau laju pertumbuhan yang akan dipakai untuk meramalkan tingkat pertumbuhan penggunaan TikTok tahun berikutnya, yaitu model dengan K sama dengan 1,6035 dengan laju pertumbuhan relatif per tahunnya sekitar 160,35%. Nah, dapat kita lihat bahwasannya PT sama dengan K per E pangkat min KT dalam kurung K per P0 kurang 1 tambah 1. Nah, ketika kita masukkan T-nya sama dengan T-nya 5, lalu kita operasikan, maka kita akan mendapatkan 1739,43. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, berdasarkan metode eksperimen yang telah kita lakukan, maka dapat kita jawab permasalahan-permasalahan yang ada di awal tadi. Yang pertama, bagaimana sih pengaplikasian persamaan diferensial model populasi kontinu logistik? Yang kedua, apakah akurat model populasi kontinu logistik ini kita gunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan pengguna TikTok secara global di tahun-tahun berikutnya? Yang ketiga, bagaimana pola pertumbuhannya? Nah, di awal tadi sudah kita ketahui bahwasannya model linear logistik dinyatakan dalam persamaan diferensial ordo 1 yang dinyatakan dalam dP per dt sama dengan RP dikali 1 kurang P per K. Dari persamaan diferensial ordo 1 ini kita selesaikan secara eksplisit sehingga dapatlah satu solusi umum yang dinyatakan dalam PT sama dengan K per E pangkat min KT dikali K per P0 dikurang 1 ditambah 1. Persamaan diferensial inilah yang kemudian kita lakukan perhitungan numerik sehingga menghasilkan prediksi pertumbuhan jumlah pengguna TikTok global ke 3 tahun ke depan hingga tahun 2026. Terjawab bukan bagaimana pengaplikasian persamaan diferensial model populasi kontinu logistik itu? Nah, untuk menjawab yang kedua, bagaimana, apakah akurat model populasi kontinu logistik ini untuk memproyeksikan pertumbuhan pengguna TikTok hingga tahun 2026? Nah, berdasarkan perhitungan secara numerik tadi dengan menggunakan solusi umum, maka kita dapatkan laju pertumbuhan dengan simbol K1 dan K2 dengan nilai K1 1,6035, K2-nya 1,6045, tetapi yang kita pakaikan untuk meramalkan pertumbuhan pengguna TikTok secara global ke depannya, kita gunakan pada K1 dengan nilai 1,6035 dengan laju pertumbuhan relatifnya itu sebesar 160,35%. Dengan alasan setelah kita menguji model tadi, maka hasil dari K1 ini mendekati data sebenarnya dan tidak melebihi data sebenarnya. Maka kita nyatakan model populasi logistik yang dipakai dalam meramalkan tingkat pertumbuhan pengguna TikTok yaitu model K1 dengan nilai 1,6035 dengan hasil uji
pada tahun 2022 sebesar 1466,00 dengan data sebenarnya itu 1466, tidak melewati data sebenarnya bukan? Nah, kita uji lagi pada tahun 2023 dengan hasil uji 1652,08. Dengan data sebenarnya itu sebesar 1677, tidak melewati juga kan? Sehingga pengguna tingkat laju pertumbuhan relatifnya itu sebesar 160,35% per tahunnya. Maka model ini diasumsikan akurat untuk memproyeksikan pertumbuhan pengguna TikTok secara global pada tahun 2026 nantinya. Karena hasil uji menggunakan solusi umum tadi itu tidak melebihi dari data sebenarnya. Jadi akurat ya. Dengan membuktikan keakuratan itu tadi secara tidak langsung dapat kita jawab permasalahan yang ketiga. Bagaimana sih pola pertumbuhan pengguna TikTok ke depannya? Berdasarkan laju pertumbuhan yang mendeteksi sebenarnya adalah K1 dengan nilai 1,6035 ya kan tadi, didapatkan pola pertumbuhan setiap tahunnya. Bisa teman-teman lihat pada grafik yang sudah kami sediakan ini ya. Pada tahun 2022 itu sebesar 1466,00, pada tahun 2023 itu sebesar 1652,08. Dengan laju pertumbuhan 160,35% setiap tahunnya, ini menandakan laju pertumbuhan yang cukup pesat. Dengan memanfaatkan data historis laju pertumbuhan 160,35 per tahun tersebut, maka kita bisa memprediksikan jumlah pengguna TikTok di masa depan melalui permodelan pertumbuhan populasi kontinu. Tetapi kita terfokus pada proyeksi jumlah pengguna TikTok pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan kapasitas daya tampung yang disimbolkan dengan K besar sebesar 1.740 miliar pengguna. Maka hasil perhitungan prediksi menggunakan model populasi kontinu menunjukkan bahwa jumlah pengguna global TikTok pada tahun 2026 itu mencapai 1.739 juta yang masih berada di bawah kapasitas daya tampung pengguna TikTok itu tadi. Maka dapat kita simpulkan bahwa TikTok menunjukkan pola pertumbuhan pengguna yang sangat cepat dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan yang tinggi yaitu di atas 160%. Inilah yang mengindikasikan bahwa platform TikTok tengah naik daun dan digemari banyak orang terutama generasi muda. Benar kan? Jika tren ini terus berlanjut, maka TikTok berpotensi menjadi salah satu platform media sosial terbesar di dunia dalam beberapa tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah kita peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, mengaplikasikan persamaan diferensial model populasi kontinu pada pertumbuhan penggunaan TikTok saat ini dikatakan tepat karena TikTok masih kurang dari kapasitas tampung di mana PT lebih kecil dari K. Dua, model populasi logistik yang dipakai dalam meramalkan tingkat laju pertumbuhan penggunaan TikTok yaitu model dengan K sama dengan 1,6035 dengan hasil uji model yaitu 1465,98 dan data sebenarnya yaitu 1466 pengguna dengan tingkat laju pertumbuhan relatif 160,35% per tahunnya. Model ini diasumsikan akurat karena berdasarkan hasil populasi model, hasil uji tidak melebihi data sebenarnya. Yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penggunaan TikTok pada tahun 2026 berdasarkan model logistik 2 yaitu 1.739 miliar pengguna. Baik, adapun saran dari hasil eksperimen yang telah kami lakukan untuk meningkatkan akurasi proyeksi disarankan untuk terus memantau dan memperbarui model berdasarkan data penggunaan aplikasi TikTok secara terkini. Nah, semoga dengan hasil eksperimen yang telah kami lakukan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman kita tentang pertumbuhan penggunaan aplikasi TikTok secara global.